Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika. Di sini saya akan membahas tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law itu sendiri adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah masih menimbulkan pro dan kontra. Saya di sini tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, karena menurut saya RUU saya anggap banyak menggerus hak-hak buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah istirahat mingguan. Istirahat mingguan yang dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 79 Ayat 2 huruf B kini telah berganti dan mengalami perubahan di mana 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua adalah upah. Upah yang pertama adalah upah satuan hasil dan waktu. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu. Sementara RUU Cipta Kerja, upah satuan hasil dan waktu diatur dalam pasal 88B dalam ayat 2. Pasal 88B tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah hasil satuan dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, upah minimum di kabupaten atau kota hilang. Poin yang disoroti adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Berdasarkan RUU Cipta Kerja, pasal 88C ayat 2 hanya mengatur upah minimum provinsi atau UMP, sedangkan peraturan pemerintah nomor 78 2015 menetapkan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah uang pengganti hak. Dalam pasal 156 ayat 4 bagian Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja hanya ada 2 jenis uang pengganti hak yang diwajibkan kepada pengusaha, yakni uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum digugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh yang keluarganya di tempat di mana mereka diterima bekerja. Di luar itu, uang pengganti hak yang wajib diberikan kepada buruh masuk ke dalam kategori hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Yang pertama, jaminan pensiun. RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan tersebut, yakni pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatakan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat 5 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Yang kedua adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah menambahkan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Hal ini tercantum dalam pasal 82 RUU Cipta Kerja. Yang selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah menambahkan poin alasan perusahaan boleh melakukan PHK dalam pasal 154A. Berdasarkan alasan tersebut diantaranya, perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan, dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang selanjutnya adalah status kerja. Dalam pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pemakaian maksimal yang dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Sementara dalam Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan pasal 59 itu dihapus. Dengan penghapusan pasal ini tidak ada batas aturan. Seorang pekerja bisa dikontrak akibat
bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Yang selanjutnya adalah jam kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, waktu kerja lembur diperpanjang maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Yang selanjutnya adalah tenaga kerja asing. Pasal 81.4 hingga 11 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini dikhawatirkan karena berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas karena tidak perlu izin tertulis dari menteri. Jika aturan ini dihapus, justru akan lebih membuka peluang besar bagi industri startup dan lembaga pendidikan TKA bebas bekerja. Hal ini tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena persaingan yang ketat antara orang lokal dan orang asing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.